Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin nih pertanyaan yang juga menjurus kepada refleksi bersama ya Kak ya. Sehingga karena repot mau mendefinisikan misalnya ada suatu terminologi itu dijelaskan dengan suatu deskripsi. Iya kan? Biasanya seperti itu ya kan ya. Sehingga terminologi tidak bisa dideskripsikan dengan terminologi sehingga penjelasan keadilan adalah keadilan itu suatu hal yang cacat gitu kan ya. Minimal harus ada dasar yang dapat mempertanggungjawabkan kenapa pengertian itu bisa ada gitu. Sehingga saya gelisah saat justice is a fairness tadi kan gitu. Justice sedangkan melihat kata justice itu hanya melalui sudut pandang persamaan kata dengan fairness, ada sesuatu kejanggalan yang mungkin saya tidak bisa terima gitu. Karena persamaan kata itu nggak hanya apa ya, kalau dalam dunia sastra kita hanya permainan kata aja nih kan, jadi gitu ya. Jadi kayak dalam suatu pengertian itu harus, bukan harus ya, memang selalu ada landasan filosofi dan bagaimana filsafat yang mendasarinya. Sehingga keadilan sebagai keadilan itu harus tidak bisa dicukupkan, tidak bisa dibiarkan begitu saja mengalir. Karena sebagai orang yang memiliki tujuan kesadaran akan keadilan yang dijelaskan tadi, bahwa kesadaran akan keadilan itu sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan itu sendiri. Jadi keadilan itu tidak bisa dijelaskan sebagai keadilan itu sendiri. Harus ada bagaimana dasar-dasar falsafati yang mendasari bagaimana prinsip keadilan sehingga bisa didefinisikan sebagai fairness tadi. Sampai pada satu titik ada suatu bisikan dalam telinga kiri saya, karena saya nggak tahu itu dari malaikat atau dari setan, sambil dari kiri aja ya, karena saya nggak pakai bahasa Arab, jadi dari kiri ya Mas Faruk ya. Kalau bahasa Arab dari kanan nanti. Jadi bisikan, jadi kalau seperti yang dicontohkan oleh Mas Waidul selaku pemantik tadi saat kita main bola, yang fair dong, kan kayak gitu ya. Ada. Jadi justice fairness itu, fair itu saya lebih prefer ya, artinya itu sesuai aturan, fair. Jadi adil itu adalah adil yang didasarkan kepada kontrak sosial tadi. Sehingga secara bahasa saya mengerti, oh ini adalah yang dimaksud mungkin keadilan kontraktual, keadilan yang fair. Atau kalau bahasanya tadi yang di B tadi equal opportunity, jadi keadilan yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya. Jadi persaingan antar subjek itu menjadi persaingan yang setara. Sehingga kalau dalam konsep ekonomi itu nggak ada istilah pasar persaingan tidak sempurna, karena pasar persaingan tidak sempurna itu memang produk dari produk hukum. Produk kalau dalam bahasanya Rawls itu dikatakan sebagai apa tadi itu Mas, tindakan yang terkoordinasi semacam itulah untuk memperhalus bahasa keadilan. Karena kalau kita mau hukum sama sastra itu nggak terlalu jauh sebenarnya, sama-sama permainan tentang tafsir, permainan tentang kata-kata. Sehingga saat Mas Waidul itu mengatakan itu putusan MK yang keberapa itu tadi ya, itu yang meloloskan Gibral itu adil, bagi saya tetap tidak adil. Saya bisa memahami maksudnya Mas Waidul itu bisa dikatakan adil, karena memang dalam bahasa hukum, apalagi penganut Hans Kelsen, kita tidak akan bisa merujuk kepada hal-hal yang di luar itu, di luar hal-hal formil yang sudah disajikan. Jadi analisis realisme hukum nantinya. Jadi ya analisis bahasa ya. Makanya bahasanya Mas Waidul saat itu terlepas dari momentum dan nepotisme, maka itu adil. Nah permasalahan dasarnya itu tidak terlepas dari itu. Iya kan gitu. Jadi itu tidak adil, dan pembelaan-pembelaan yang semacam itu, aduh saya nggak bisa terima sama sekali. Karena keadilan atau hukum yang menjadi corong utama dalam respon dalam memberikan atau menyajikan keadilan itu sendiri, itu sangat didasarkan kepada momentum dan yang di luar dirinya. Sehingga hal itu jelas-jelas tindakan yang terkoordinasi Mas. Makanya narasi-narasi yang dibawa oleh orang-orang yang menolak putusan-putusan tersebut bukan narasi-narasi hukum, karena hukum memang tangan besi. Hukum itu memang tangan besi, nggak bisa ditawar-tawar. Adil tidak adil apabila itu sudah perjanjian kontraktual, sama seperti investasi lah. Saya menjanjikan 6% ke Mas Sofan, di luar itu, di luar apa-apa yang dibenarkan, di luar apa-apa yang sudah saya kontrakkan dengan Mas Sofan,
Di satu sisi ada defisit ekonomi atau ada inflasi dan lain sebagainya. Bahkan pada satu catur bulan itu saya tidak memberikan kompensasi 6% tadi ke Mas Sofan, maka saya tetap bisa dikena pasal. Saya tetap bisa dikena apa itu? Uang prestasi tetap, karena hukum tidak melihat itu, tidak melihat di luar itu, sehingga narasi-narasi yang dibawa oleh orang-orang yang di luar itu ya bagaimana polemik atau riak gejolak dari tindakan yang terkoordinasi itu yang diangkat, sehingga muncullah moralitas sebagai dasar yang lebih kuat secara hukum tapi tidak memiliki kekuatan seperti hukum, seperti itu ya. Jadi saya ingin meminta pengertian bagaimana keadilan sebagai keadilan itu sendiri, karena kalau kita melihat dulu, saya memiliki pikiran yang positif antara hubungan hukum dan keadilan. Makanya memang yang ditekankan oleh Mas Sofwan dan Mas Faidol tadi ya seharusnya, karena memang seharusnya hukum dan keadilan itu berjalan bersama. Cuma kan saat keadilan itu merupakan suatu hal yang dituju oleh semua orang ya kan kita memiliki pengertian keadilan yang berbeda-beda, bahkan sindiran-sindiran halus biasanya kita ketemukan di media-media sosial kita bahwa keadilan itu adil itu sesuatu yang menguntungkan bagi kita dan tidak merugikan. Atau kalau kita balik kepada moralitas Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin kan gitu ya. Iya kan gitu. Maka celakalah orang-orang yang dasar moralitas keadilannya adalah utilitarianisme subjektif dirinya kan gitu ya, sehingga pertanyaan mendasar mendefinisikan keadilan sebagai keadilan itu balik kepada dasar moralitas. Jadi saya tidak melihat keadilan sebagai moralitas ya, karena keadilan itu lebih kepada apa itu hasil keadilan itu hasil, sehingga ada moralitas yang membangun itu, sehingga moralitas itu bukan produk jadi, bukan produk yang menghasilkan, tapi produk jadi dari suatu keadilan itu adalah produk jadi dari moralitas tertentu. Dan moralitas apakah itu? Sehingga keadilan didefinisikan as a fairness tadi, keadilan sebagai keadilan itu harus diurai kembali moralitasnya. Jadi mungkin itu pertanyaan saya Mas Faidol. Sehingga kalau kita balikan tadi kan juga celutukan yang Mas Sofwan tadi, misalnya contohnya tadi Mas Faidol di dalam suatu kelas ada orang yang pincang dan lain sebagainya, atau dalam kegelisahan kita anak muda yang masih pengangguran ya Mas Faruk ya. Oh enggak, Mas Faruk start lupa. Mbak Winda ya, Mas Sofwan ya, dan teman-teman di sini yang masih nganggur, ada syarat-syarat misalnya kayak good looking. Banyak yang mau menyanggah hal itu, good looking itu kenapa harus menjadi syarat? Justru itu lebih diskriminatif daripada orang cacat. Sehingga ketidak estetikan bentuk muka menjadi suatu kecacatan sosioekonomi kan gitu ya. Cuma enggak, saya membela karena secara kebentuan ekonomis memang yang dibutuhkan seperti itu, karena biasanya itu untuk sales dan frontliner. Jadi mungkin itu. Justice as fairness. Keadilan itu adalah keadilan. Ya memang kalau bagi saya pribadi memang secara kosakata ini adalah permainan kata. Dan itu dibolehkan, sama seperti dalam bahasa Arab daraba Muhammadun darban. Jadi Muhammad memukul sekali pukulan. Itu kan kosakata. Jadi pengulangan kata untuk memunculkan makna yang baru. Dan itu diperbolehkan. Atau ambiguitas dalam kata untuk dalam suatu kalimat itu diperbolehkan. Misalkan cinta adalah luka. Benar cinta adalah luka? Kan tidak. Kan ada penjelasannya. Apakah cinta memang adalah luka? Kan bukan. Cinta adalah kesenangan dan berbeda. Jadi itu bagi saya itu adalah penggunaan kata agar lebih keren lah gitu. Istilahnya gitu. Sama seperti judul-judul buku, cinta adalah luka, Darban Muhammad, cantik adalah luka misalkan. Nah, cantik ada seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang secara bahasa bagi saya mengkategorikan itu sebagai kata dengan tujuan untuk litakidan kalau dalam bahasa Arab, untuk penekanan bahwasanya adil itu tidak boleh dipersepsikan oleh dimensi-dimensi tertentu. Adil itu harus ketika dibuat, adil itu harus melepaskan suatu identitas yang melekat pada dirinya. Jadi adil itu adalah percampuran equilibrium equality reflektif itu antara intuisi dan juga rasionalitas begitu. Jadi pertemuan keduanya itu nanti untuk menciptakan suatu keadilan bagi Dunros itu. Jadi bagi saya itu litakidan untuk menekankan bahwasanya memang keadilan itu tidak boleh ditafsirkan lain selain keadilan itu sendiri gitu loh maksudnya. Jadi itu takidan dan juga untuk
ketika itu ditafsirkan lebih jauh, maka dia akan masuk dalam dimensi-dimensi tertentu, sekecil apapun itu, begitu. Entah itu masuk dalam dimensi intuitif, keyakinan, agama, dogma, dan lain sebagainya, persepsi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, bagaimana sebenarnya mendefinisikan keadilan menurut John Rawls gitu. Jadi John Rawls itu melihat adil itu tidak hanya ketika distribusi, ketika kalian harus begini-begini, tidak. Adil itu ketika membuat dan ketika mendistribusikan, begitu. Sifatnya ada dua. Tadi yang sudah saya jelaskan, keadilan distributif, ada juga keadilan yang komutatif. Yang pertama harus sama, gitu. Kalau ini bagus sebenarnya dua hal untuk menyamakan ini. Soalnya dua teori mengenai keadilan itu biasanya terpisah. Ada yang mendefinisikan adil itu sebagai keseimbangan, diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau 1.000 bagi adiknya, kalau 5.000 bagi kakaknya dan lain sebagainya. Ada juga pemikir yang mengatakan bahwasanya adil itu harus sama. Kalau sudah berbeda dikit itu tidak adil, begitu. Jadi semuanya harus dikategorikan sama. Itu kan sebenarnya dua kategori adil, keadilan yang era sekarang, kontemporer. Jadi kalau John Rawls itu mengatakan adil itu dua, itu masuk dua-duanya. Yang pertama keadilan yang komutatif, sama, diberikan untuk hak-hak dasarnya. Oke, hak dasar saya sudah jelaskan tadi, politik, ekspresi dan lain sebagainya, itu sama, harus sama. Tapi jika berbeda secara ekonomi dan sosial, secara tidak beruntungan, maka tidak diperbolehkan untuk berbeda, begitu. Jadi kayak misalkan Gibran tadi, kan dia secara sosial sama ekonomi kan sebenarnya sama dengan yang lain. Dia kan hanya masalah kedudukan sebagai wakil presiden. Ini nggak apa-apa, ini merupakan dinamika di teman-teman, tidak apa-apa mengatakan bahwasanya itu adil atau tidak. Cuman saya fokus kepada produk hukumnya. Mengenai prosesnya nanti, meskipun proses juga dijelaskan oleh sini, tapi ini kan pendapat saya pribadi gitu maksudnya. Jadi kalau bagi saya itu tidak termasuk dalam kategori keberuntung atau tidak beruntung, karena statusnya Gibran itu sama dengan masyarakat lainnya, begitu, dengan pemuda lainnya, tidak dibedakan karena dia lebih beruntung atau lebih tidak beruntung. Bagi saya seperti itu. Jadi ketika dia itu sama kedudukannya sama pemuda lainnya secara produk hukum, oke, secara produk hukum, misalkan, coba saya tanya sekalian, enak nggak misalkan ada aturan seperti itu? Sekarang kan enak, yang sudah jadi bupati, misalkan kalian jadi bupati atau jadi gubernur bisa 2029 nyalon. Ya, kalau saya tanya sekarang, ya kan? Kalau saya tanya sekarang, misalkan saya tanya kemarin sebelum Pilpres, enggak adil itu, karena itu hanya diperuntukkan untuk Gibran, kan gitu. Lah ya itu, enggak, bebas mendefinisikan itu bebas, oke? Ini kan masalah beruntung atau tidaknya. Misalkan dia beruntung karena jadi anak presiden, kemudian dia dapat suatu keistimewaan karena dia anak presiden, sehingga undang-undangnya dibuat untuk menguntungkan dia, maka dia tidak adil, oke? Sudah adil di situ aja. Kita masalah putusannya nanti berbeda-beda tidak apa-apa, yang penting nanti tafsiran mengenai prosesnya seperti itu. Ada yang lain ya? Tadi ada yang lupa? Enggak, silakan. Keadilan yang dimaksud John Rawls itu apakah keadilan yang baku atau yang bersifat lunak? Karena gini, saya menggunakan analogi kayak lampu merah. Lampu merah itu adalah jeda untuk kita untuk berhenti. Tapi ya boleh kendaraan-kendaraan yang boleh melintasi di waktu merah. Salah satunya ambulans dan kawanan pemerintah yang dikawal oleh polisi gitu. Jadi mereka itu diperkenankan untuk melalui ketika walaupun di waktu lampu merah gitu. Nah, makanya yang saya tanyakan, apakah hukum itu adalah bersifat baku atau lunak gitu? Masih bisa ditafsirkan. Begini, apakah kehadiran polisi, kehadiran ambulan itu termasuk dalam perbedaan yang masuk ke dalam kategori perbedaan sosioekonomi? Jika dia termasuk, berarti emang dari awal berbeda. Oke, dan bagi saya itu memang berbeda, begitu. Jika dia berbeda, maka bisa diberikan keadilan yang berbeda. Jadi sifat adil, karena kalau dalam hukum gini, ada istilah kepastian hukum. Hukum itu harus sifatnya adil, tidak boleh berubah-ubah, tidak boleh dinamis. Hukumnya dinamis, bisa diubah-ubah, tapi adil dalam hukum itu tidak bisa diubah-ubah, begitu. Jadi oleh karenanya ada aturan tersendiri, makanya kan begitu. Kalau misalkan kita sebut polisi, ambulan itu merupakan harusnya dia sama secara kendaraan sama yang lain, berarti hukumnya dibuat sama, begitu.
Kalau memang dari awal kita menafsirkan kehadiran polisi, ambulan, mobil presiden itu berbeda, oke, berbeda memang, maka kita pakai prinsip kedua, prinsip perbedaan. Maka oleh karena kita menentukan adil atau tidak itu lihat dari kedudukannya. Jika dia sama kedudukannya dengan yang lain, maka dia harus pakai prinsip pertama, disamakan hukumnya. Tapi kalau misalkan objek yang kita bahas itu memang dia berbeda secara tidak beruntung, sosioekonomi berbeda, maka aturan hukumnya pasti dia berbeda. Begitu. Karena memang diberikan secara distributif keadilannya, tidak secara sama, tapi secara seimbang. Kenapa dia pasti dia berbeda? Karena demi kesehatan si pasien, demi kepentingan presiden dan lain sebagainya dia berbeda. Misalkan, jadi kalau misalkan dia kita anggap atau kita sudah mempersepsikan objek tertentu yang kita bahas itu adalah berbeda, maka nantinya distribusi, maka keadilannya adalah keadilan distribusi. Masuk dalam kategori kedua. Nanti yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama, jika mempersamakan kesempatannya, jika memang tidak bisa disamakan, maka harus positive discrimination, harus diskriminasi kepada yang kalangan minoritas. Minoritasnya apa? Ya ambulan sama presiden gitu. Jadi kita harus pro pada itu. Jadi silakan lewat gak apa-apa gitu. Jika memang kita mempersepsikan objek yang kita bahas itu berbeda. Yang pertama, beri peluang yang sama dengan mobil lain. Jika tidak bisa, maka kita harus pro kepada minoritas mobil presiden dan ambulan itu, gitu loh. Oke ya? Terima kasih. Ya, waktunya. Jadi sebenarnya saya ingin memulai dari bagaimana cara saya memandang sebuah pembahasan kita kali ini, yaitu tentang keadilan gitu. Keadilan itu bisa kita tempatkan dari dari dua sisi. Satu, dia sebagai tujuan, tapi satu sisi dia bisa menjadi sebuah efek gitu. Ya. Nah, sementara ini saya selalu berpikir bahwa keadilan itu sebenarnya sebuah efek. Dia bukan tujuan. Pada akhirnya kalau keadilan itu dijadikan sebuah tujuan, maka orang akan menuju keadilan. Ujungnya yang akan terjadi itu ketidakadilan gitu. Karena keadilan sudah menjadi tujuan gitu. Ya, jadi gini, keadilan tuh, misal nih, saya di posisi sini, teman-teman di posisi itu, ya kan? Nah, jadi kalau saya senang merasa di sini dan mereka senang berada di sana gitu. Nah, itu efek dari keadilan gitu, karena sama-sama fair gitu, sama-sama menerima. Nah itu, makanya keadilan itu bagi saya sebagai sebuah efek. Hah? Gimana itu? Iya, betul. Termasuk gini lagi. Memang benar bahwa ada kaitan hukum dengan keadilan. Berkaitan ini berarti keduanya berbeda. Keadilan itu kita posisikan sebagai sebuah berada di atas hukum. Tujuan dari hukum itu adil, gitu. Tapi bukan hanya satu tujuan dari hukum itu, dia tiga gitu. Hukum itu tidak hanya bisa mendistribusikan sebuah keadilan, tidak bisa. Tapi hukum juga berbicara soal kemanfaatan dan kepastian gitu. Aturan itu sebagai sebuah kontrak sosial tidak hanya bisa memikirkan sebuah keadilan, tapi sebagai sebuah kepastian gitu. Makanya kalau hukum hanya diposisikan untuk keadilan itu salah gitu. Karena keadilan itu bukan tujuan tapi efek. Kalau kita memberikan kepastian sebuah aturan sehingga sosial masyarakat itu menjadi tentram dan baik, maka itu efek dari adanya hukum yang itu bisa dikatakan sebagai sebuah keadilan gitu. Nah itu.
tentu memang ada keresahan tersendiri ketika keadilan itu tidak dideskripsikan secara narasi gitu. Artinya itu membutuhkan sebuah narasi yang pasti tentang apa itu keadilan gitu. Nah, ketika John Rawls hanya mengatakan keadilan adalah keadilan, itu ada sebentuk penggaburan. Karena itu larinya nanti subjektivitas. Nah, ketika menjadi subjektivitas, tidak akan ada keadilan. Itu. Makanya keadilan itu, misal, keadilan itu adalah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada siapapun. Gitu. Jadi dalam fungsinya kita juga harus sebuah prinsip tentang proporsionalitas. Tidak hanya sama itu ada dalam prinsip proporsionalitas. Artinya kita memberikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Tidak selamanya oke. Tadi ada kasus yang diceritakan bahwa seandainya memiliki cacat dalam tubuhnya itu ingin naik ke lantai 2 untuk mengikuti mata perkuliahan, tapi dia mengeluh, itu masih bisa diterima gitu. Tetapi kalau tidak ada suara yang dibicarakan dan itu tidak muncul, maka persoalannya adalah apa? Kita mencederai orang yang non disabilitas itu gitu. Jadi posisi disabilitas tadi kita tempatkan pada posisi yang profesional. Artinya aturan dibuat, perkuliahan di lantai 2. Ketika tidak ada persoalan keluh kesah yang diinginkan, maka itu tidak jadi masalah gitu. Persoalannya adalah ketika dia meresah karena dia disabilitas dan tidak bisa menaik ke lantai 2. Nah, makanya dalam hukum itu kemudian tidak hanya mengatakan sebuah hukum adalah hukum, tapi hukum juga harus menimbulkan tapi ada moral dalam sebuah hukum gitu. Maka tanpa moral percuma ada hukum gitu. Bayangkan dalam sebuah lampu merah gitu. Jadi orang untuk berhenti itu hanya memikirkan sebuah hukum. Bagaimana seandainya masih ada orang di tengah dalam posisi kita sudah hijau? Apakah kita akan melabrak? Itu tidak mungkin. Karena moralitas bertentangan. Tidak mungkin kita mengorbankan satu orang karena lampu sudah hijau gitu. Makanya hukum itu dia juga harus berada dalam dimensi yang sesuai dengan moralitas diri. Dan sebenarnya pertanyaan, cuman saya ingin nambahkan terkait dengan, saya kira keresahan saya nggak jauh beda dengan Mas Banu, bahwa keadilan itu memang perlu dinarasikan. Tidak bisa keadilan dengan keadilan karena itu subjektivitas. Toh seandainya keadilan yang dimaksud oleh John Rawls pada akhirnya tidak adil bagi saya, karena saya juga punya definisi tentang adil itu. Proporsional gitu. Jadi adil itu nggak bisa dibicarakan di awal, tapi dia dibicarakan di akhir karena dia sebagai efek gitu. Kita tidak sedang menuju adil gitu, tapi menuju proporsional. Kalau kebutuhanmu A, kebutuhanku B, dan orang lain kok kamu lebih banyak dapatnya. Anak kecil misalnya dapat uang saku 5.000, kakaknya dapat uang saku 10.000. Nah ini kan proporsional gitu. Nah efek yang ditimbulkan dari proporsional itu barulah kita katakan sebuah adil. Kalau kita mau menempatkan adil di depan, ujung-ujungnya orang akan menilai, ya nggak bisa gitu. Jadi kita sama-sama anak yang mau sekolah, misal sama-sama SMP kelas 3 sama kelas 1, sekolahnya sama, harga makan di situ juga sama, sama-sama dapat enggak. Jadi
Ya itu Mas Banu gitu. Oke, sebenarnya saya mau nanggapin dari materi sih awalnya. Cuma dari apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Faiz tadi dan Mas Banu ya, keadilan itu perlu dinarasikan gitu kan. Tapi hadirnya narasi itu kan juga hadirnya suatu narasi dari keadilan atau menerasikan tentang keadilan itu pasti kembali lagi Mas Fakih gitu kan. Itu nggak bisa manusia itu berada di posisi asali. Mau menerasikan apa ya? Jadi menurut saya ini malahan menjadi lingkaran yang sampai kapanpun nggak selesai gitu. itu sih apa ya, sedikit keluhan dari saya gitu kan. Bagaimana diskusi pada kesempatan kali ini nih malahan nambah pikiran saya makin puyeng gitu. Ya bagus sih bagus gitu kan, cuma anjing. Itu satu gitu kan, sehingga muncul yang kemudian disampaikan oleh pemantik tadi, hukum itu adalah produk dari keadilan. Hukum produk dari keadilan dan hukum itu harusnya gitu kan berkeadilan. Tapi kembali lagi gitu kan, ketika hukum ini adalah produk dari keadilan, oke, ya. Hukum itu adalah produk dari keadilan gitu kan. Sedangkan adil itu ketika saya menggabungkan dari beberapa diskusi tadi ya, saya nggak cuman menginterpretasikan dari apa yang kemudian dikatakan John Rawls gitu kan. Ketika hukum kata pemantik adalah produk dari keadilan dan hukum itu perlu dinarasikan untuk berkeadilan gitu. Itu malah kembali lagi ke kepentingan. Kepentingan kenapa hukum ini ada gitu kan. Kenapa hukum ini ada gitu kan. Nah sampai kapanpun ketika kembali ke alasan kenapa hukum ini ada gitu kan. Ini kenapa ketika kembali kenapa hukum ini ada, ini pasti kembali ke kepentingan siapa yang merumuskan hukum dan kenapa hukum ini ada gitu. Ya banyak hal sih sebetulnya gitu kan. Baik, ya rata-rata hukum menurut saya ya kepentingan itu tadi gitu kan. Dan kepentingan itulah yang kemudian kita nggak bisa sampai di produk yang kemudian disampaikan oleh John Rawls gitu kan. Kita kembali ke posisi asali, pakai rasionalitas, kebersamaan sama persamaan. Kebebasan sama persamaan. Karena itu tadi hukum perlu dinarasikan. Narasi itu kembali kepada alasan kenapa hukum itu harus dicetuskan gitu kan. Kayak gitu. Mungkin emang yang menjadi persoalan adalah ketika membahas definisi dari justice itu sendiri. Hanya saja ketika kita membaca dari karyanya Jorol yang berbahasa Inggris, mungkin sederhananya begini ya, justice is the first virtue of social institution gitu. Jadi keadilan adalah itu kebaikan utama pada institusi sosial. Nah ya mungkin tinggal bagaimana teman-teman itu menafsirkannya gitu. Yang menjadi poin penting adalah kebaikan utama di situ atau kebijakan utama, virtu gitu. Jadi di situ yang jelas ada suatu nilai tawar kenapa orang ataupun masyarakat ataupun sistem itu bisa disebut dengan justice, adil gitu. Ya mungkin hanya itu dari saya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang pertama dari Mas Faiz tadi, saya ingin tekankan John Rawls itu bukan membuat suatu produk pikiran hukum, bukan. Dia membuat suatu produk keadilan. Itu yang harus dipahami teman-teman dulu. Jadi produk sosial itu tidak melulu produknya adalah hukum. Bisa ideologi. Jadi dulu founding parents
rapat musyawarah ada ideologi Pancasila, apa Pancasila hukum? Tidak. Gitu. Itu adalah kontrak sosial. Jadi kontrak sosial itu produknya macam-macam. Salah satunya adalah hukum gitu. Jadi John Rawls memang tidak membuat interpretasi khusus mengenai hukum, tapi dia khusus membahas mengenai keadilan. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman menemui hal yang berbeda, keadilan dalam hukum dan sebagainya, tapi memang nggak pernah dibahas di awal. Kalau keadilan itu harus melulu mengenai hukum, bukan? Misalkan contoh, Mas Faiz tadi mengangkat 3 tujuan hukum, itu teorinya Gustav Friedburg. Bahwasanya dia mengatakan bahwasanya hukum itu memiliki 3 tujuan: kepastian, keadilan, kemanfaatan. Yang Mas Faiz contohkan masalah duduk dia enak di situ sama duduk kalian enak di situ, itu adalah kemanfaatan. Bedanya apa? Kalau keadilan itu dia itu diberikan secara sama, secara rata di awal. Penerapannya mungkin nanti bisa distribusi, bisa juga komutatif tadi. Tapi kalau kemanfaatan diberikan terakhir, dan dia pasti berbeda kalau kemanfaatan, karena manfaat satu akan berbeda dengan manfaat lain. Misalkan kalau manfaat lebih seleranya enak di situ, berarti lebih bermanfaat di situ. Kalau yang teman-teman di sini lebih bermanfaat di sini, kenapa? Karena tidak panas. Kalau di sana panas misalkan. Jadi yang dibahas Mas Faiz tadi bukan keadilan, tapi kemanfaatan. Ini emang Gustav Friedburg itu emang filsuf hukum. Oleh karenanya lumrah kalau dia membahas mengenai keadilan, kemanfaatan, sama kepastian. Karena memang filsuf hukum. Tapi kalau misalkan John Rawls ini memang dia hanya filsuf untuk membahas keadilan doang dan kontrak sosial, keadilan sosial begini. Jadi memang hal-hal yang tidak memungkinkan ada dalam hukum, memang dia tidak bahas. Seperti contoh tadi, apakah dia adil? Memang tidak adil kok, beda kok, enggak. Emang lagi gak bahas itu. Itu kemanfaatan dalam hukum namanya, bukan keadilan, gitu. Gitu. Kemudian next, saya lupa yang kedua Mas Faiz apa tadi? Oh ya, gini. Apakah moralitas ada dalam konsepsi John Rawls? Ada, gitu. Moralitas dia tafsirkan sebagai intuisi. Dia. Jadi intuisi itu gak boleh, moralitas itu tidak boleh terwadahi oleh suatu entitas. Jadi moralitas ada moralitas Islam misalkan. Kalau misalkan makan berdiri gak boleh, kan moralitas itu, bukan hukum, ya kan? Jadi tapi moralitasnya John Rawls itu harus moralitas yang murni, the pure of morality, gitu. Moralitas yang murni tidak boleh diangkat sebagai moralitas agama, keyakinan, dogma ini tertentu dan lain sebagainya, tidak boleh. Oleh karenanya nanti keadilannya itu melalui 2 hal, intuisi dan rasionalitas tadi. Intuisinya itu adalah moralitas, rasionalitasnya itu adalah kebebasan, persamaan dan rasional itu. Jadi pertemuan antara kedua itu adalah keadilan sosial bagi John Rawls. Apakah moralitas ada dalam konstitusi? Yang menarik, John Rawls mengatakan begini, konstitusi harus dibuat bersama moral karena moral penting bagi konstitusi. Begitu juga sebaliknya, moralitas agar efektif di masyarakat maka dibuatlah hukumnya, gitu. Jadi kalau moralitas tidak berhukum, misalkan ada orang lewat, kalau gak dibuat hukum dia gak efektif, maka ketabrak nanti. Oleh karenanya ada dibuat hukum lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Biar kalau ke lampu hijau orang bisa lewat, lampu kuning siaga, kalau lampu merah stop, gitu. Jadi biar moral itu efektif maka dibuatlah hukum, gitu. Jadi kalau kata John Rawls itu uang percampuran kedua itu rasionalitas sama moralitas. Tapi moralitas menggunakan bahasa intuisi, begitu. Jadi apakah moralitas ada? Tadi kan saya mengatakan bahwasanya tidak hanya keadilan kok, harus ada moralitas, yang memang dari awal ada, gitu. Jangan mungkin saya menafsirkan dengan bahasa intuisi tadi yang mungkin tidak dipahami oleh beberapa teman-teman, begitu, gitu. Kemudian nextnya tadi memang beberapa mengatakan filsuf atau pemikir atau kritikus setelahnya yang hadir mengatakan bahwasanya teori justice as fairness itu merupakan utopia, karena memang salah satunya mengkritik masalah original position. Bagaimana kita benar-benar terlepas itu merupakan utopia, nggak bisa katanya. Kemudian masuk di kebebasan, persamaan dan rasionalitas. Itu tidak bisa. Jadi kesulitan-kesulitan itu yang faktanya emang hari ini tidak bisa dilakukan sepertinya. Hukum itu pasti berpihak kepada salah satu melalui latar belakang, background dan juga kepentingan. Itu pasti selalu seperti itu. Memang beberapa hal memang sangat utopia untuk dilakukan, tapi beberapa hal sangat bisa dilakukan. Apalagi masalah perbedaan secara sosio dan ekonomi. Itu sangat bisa dilakukan. Dan terakhir sangat-sangat bisa dilakukan. Tapi bagi masyarakat yang sudah sadar dan tahu mengenai prinsip hukum. Dan yang terakhir, Mas Faruk, itu adalah prinsip yang menarik dari John Rawls memang mengatakan seperti itu. Bahwasanya keadilan itu adalah virtu atau kebajikan, kebijaksanaan dari institusi sosial. Kedudukannya sama dengan kebenaran dalam pikiran,
Pikiran tanpa kebenaran tidak memiliki nilai. Institusi sosial, kontrak sosial tidak memiliki keadilan, dia tidak akan memiliki nilai. Mungkin itu penutup untuk pertemuan pada sore hari ini menjelang malam. Saya akhiri, sekecil apapun semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.